Waktu itu banyak pihak yang menduga kalau Nike Ardila mengalami kecelakaan karena mabuk. Dalam penyelidikan, polisi menemukan kalau ban belakang sebelah kiri mobil Nike ukurannya lebih kecil. Kecelakaan penyanyi yang disebut sebagai penyanyi paling fenomenal di tahun 90-an ini dianggap penuh kontroversi. Sebagian versi yang menyebut ada campur tangan orang kuat di balik kecelakaan yang merenggut nyawa lady rocker ini. Lebih dari 100.000 pelayat datang untuk mengantarkan diva Indonesia ini ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sepanjang karirnya, penyanyi ini kerap mencetak album terlaris di Indonesia. Belakangan, sosok diva Indonesia ini kembali hadir melalui teknologi Artificial Intelligence atau AI yang mengejutkan fansnya. Inilah Nike Ardila, diva Indonesia tahun 90-an. Yuk, kita flashback. Maret 1995, sekitar jam 5.30 pagi, kecelakaan mobil mengejutkan warga Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Sebuah mobil sedan dikendarai oleh seorang perempuan ringsek setelah menabrak pohon di depan kantor Nata Usaha Abadi dan terpental hingga menabrak beton tempat sampah di pinggir jalan. Jalan R.E. Marta Dinata yang awalnya sepi tiba-tiba berubah menjadi ramai. Apalagi setelah warga mengetahui bahwa perempuan yang mengalami kecelakaan adalah penyanyi idola mereka, Nike Ardila dan manajernya Sofia Atun alias Atun. Warga yang berdatangan ini langsung berusaha menolong Nike Ardila dan juga Atun. Mereka lalu melarikan kedua korban ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Sampai di rumah sakit, nyawa Nike Ardila tidak tertolong. Kabarnya Nike sudah menghembuskan nafas terakhir saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Sementara Atun selamat. Meninggalnya penyanyi muda yang sedang berada di puncak karir tersebut, ini tentunya benar-benar membuat syok banyak pihak. Keluarga, sahabat, sampai jutaan fans yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka tidak menyangka Nike Ardila pergi begitu cepat. Ibunda Nike sampai pingsan saking kagetnya melihat anaknya seperti itu. Padahal semalam sebelumnya keduanya masih sempat bercengkrama saat Nike menjenguk ibunya di Bandung. Waktu itu Nike bahkan masih sempat untuk meminta maaf kepada ibunya. Beberapa hari setelah Nike Ardila meninggal, ribuan fans silih berganti berdatangan ke rumah orang tua Nike Ardila di Bandung. Rumah masa kecil Nike Ardila yang belakangan dijadikan sebagai museum. Tak berapa lama polisi turun tangan menyelidiki kecelakaan yang menyebabkan Nike Ardila kehilangan nyawa. Waktu itu banyak pihak yang menduga kalau Nike Ardila mengalami kecelakaan karena mabuk. Alasannya, sebelum kecelakaan terjadi, Nike Ardila pergi ke diskotik Polo di Bandung bersama dengan sejumlah temannya. Tapi tudingan itu tidak terbukti, karena beberapa saksi mengatakan ketika berada di dalam diskotik, Nike Ardila hanya memesan jus jeruk. Dan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang menyatakan tidak ditemukan alkohol ataupun obat-obatan terlarang di tubuh Nike. Polisi juga mengorek keterangan dari Atun, yakni manajer Nike Ardila yang juga ikut bersama dalam mobil yang dikendarai oleh Nike Ardila sewaktu terjadi kecelakaan. Nah, menurut Atun, waktu itu Nike memang dalam keadaan capek dan lelah ya. Nah, di mana dia memaksakan untuk bisa mengendarai mobil meski tubuhnya kurang fit. Atun juga bercerita kalau Nike sering pulang larut malam, bahkan sampai dini hari. Karena selain sebagai penyanyi, Nike juga disibukkan dengan jadwal syuting sinetron. Di hari naas tersebut, mereka pulang dari diskotik Polo sekitar jam 5.30 pagi. Saat melintas di jalan R.E. Marta Dinata, mereka terhalang mobil warna merah yang berjalan pelan di depan mereka. Nah, ketika Nike berusaha menyalip, tanpa diduga, ada mobil dari arah depan yang melaju kencang. Nike banting setir, membuat mobil oleng hingga terjadilah kecelakaan tragis tersebut. Dalam penyelidikan, polisi menemukan kalau ban belakang sebelah kiri mobil Nike ukurannya lebih kecil. Polisi juga mengungkap ban yang ukurannya lebih kecil tersebut adalah ban cadangan dan ban tersebut
dipasang karena ban aslinya kempes. Nah, dalam kecelakaan itu, Nike juga ditemukan tidak menggunakan sabuk pengaman sewaktu mengendarai mobil. Polisi lantas menghentikan penyelidikan karena menilai kecelakaan yang dialami oleh Nike sebagai kecelakaan tunggal dan tidak ditemukan unsur kesengajaan. Belakangan, penghentian penyelidikan tersebut justru memicu beragam pertanyaan dan tanggapan tentang penyebab meninggalnya Nike Ardilla. Hal ini karena publik, apalagi fans Nike ya, menganggap ada yang janggal dalam kecelakaan tersebut. Di antaranya adalah mobil merah yang berjalan pelan di depan mobil Nike dianggap sengaja mepet mobil Nike, sehingga Nike kehilangan space sewaktu akan menyalip mobil merah tersebut. Nah, ini juga ditambah dengan pernyataan beberapa warga yang melihat bahwa mobil merah yang dikendarai oleh seorang pria berambut cepak dan terlihat seolah-olah sengaja untuk berjalan sangat pelan. Meninggalnya Nike Ardilla waktu itu memang diiringi munculnya berbagai isu yang simpang siur, yang pada akhirnya tidak ada satu pihak pun yang bisa mengkonfirmasi kebenarannya. But anyway, buat kamu yang belum tahu siapa sosok Nike Ardilla, kita bakal flashback mulai dari karir awal seorang Nike Ardilla. Nah, nama asli dari Nike Ardilla adalah Raden Rara Nike Ratnadilla Kusnadi. Raden Rara yang disematkan pada namanya konon merupakan DNA keturunan bangsawan kerajaan Sunda Galuh. Nah, Nike lahir di Bandung, di Jawa Barat 27 Desember 1975. Sejak kecil, Nike sudah mengawali karir dengan mengikuti berbagai festival menyanyi di Bandung. Tahun 1987, saat Nike berumur 12 tahun, ibunya memboyong Nike Ardilla ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia, asuhan dari Jajat Paramore. Nah, di sana dia bertemu dengan Denny Kantong, guru menyanyinya, dan juga Denny Sabri yang kemudian menjadi manajernya. Nah, Denny Kantong dan juga Denny Sabri lalu memperkenalkan Nike Ardilla pada produser musik kondang, Dedi Dores. Di awal karirnya, Nike juga memakai nama panggung Niki Astrina. Ini karena dia mengidolakan Nicky Astria yang sudah terkenal lebih dulu sebagai lady rocker pada waktu itu. Nah, Dedi Dores juga membuat beberapa lagu untuk album pertama Nike, Seberkas Sinar. Album tersebut meledak dan juga terjual lebih dari 500.000 kopi. Tahun berikutnya, Nike juga merilis album keduanya, Bintang Kehidupan. Album ini lebih dahsyat lagi karena terjual hingga 2 juta kopi. Tahun-tahun berikutnya, Nike juga merilis album yang selalu jadi bestseller. Album rekaman terakhir Nike Ardilla adalah Sandiwara Cinta, bahkan terjual sampai 3 juta kopi. Nah, setelah sukses sebagai penyanyi, Nike juga merambah dunia film sama sinetron. Nah, dia tampil di sejumlah judul film bersama dengan sejumlah artis lainnya. Di antaranya adalah Didi Petet, ada Ida Iyasya, Rian Hidayat, hingga Slamet Rahardjo. Awal tahun 1990-an, Nike Ardilla seperti rising star di semua lini panggung hiburan Indonesia. Ia bahkan mengalahkan sejumlah artis dan penyanyi kenamaan yang sudah lebih dulu populer. Nike sebelumnya beberapa kali menyabet album terlaris mengungguli Nicky Astria dan Anggun. Nike Ardilla juga membintangi puluhan film box office pada saat itu. Bahkan film yang paling laris, Kabayan, yang sebelumnya dibintangi oleh Paramitha Rusady, peran utamanya digeser oleh Nike Ardilla. Dalam sinetron None, arahan sutradara Putu Wijaya, Nike juga muncul sebagai pemeran utama. Sementara Paramitha Rusady hanya tampil 2 kali sebagai bintang tamu. Waktu itu nama Nike seolah jadi jaminan. Sebuah lagu, film, sinetron, atau berita-berita dipastikan akan laris manis. Tak hanya di dalam negeri, kepopulerannya juga merambah hingga negara tetangga, Malaysia dan juga Singapura. Semua itu diraih oleh Nike dalam waktu yang cukup singkat, sekitar 6 tahun saja. Sejak ia mulai tampil di panggung dunia hiburan nasional tahun 1989 hingga akhirnya Nike Ardilla tutup usia pada 1995. Setelah wafatnya Nike Ardilla, beberapa produser musik kemudian merilis ulang album Nike Ardilla. Nah, yang mengejutkan, album tersebut tetap laris diburu para fans Nike Ardilla di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Majalah Asia Week menafsirkan Nike dalam sebuah kalimat "In that she soared", atau dalam kematian dia melambung.
Nama Nike Ardila justru menjulang semenjak kepergiannya. Publik tak henti-hentinya membicarakan sosok dan karya Nike Ardila. Saking membekasnya, sosok Nike Ardila ini sejumlah penyanyi yang baru bermunculan dan juga mencoba untuk meniru persona dari Nike Ardila, mulai dari tampilan sampai gaya menyanyi. Salah satunya adalah Siti Aisyah Mardia Amelia atau disapa Amel, yang belakangan ini viral di TikTok karena memiliki paras yang mirip dengan Nike Ardila. Seakan tak mau kehilangan sosok pujaan, fans Nike Ardila bahkan rutin memperingati tanggal kelahiran dan tanggal kematian Nike Ardila. Dan ini membuat Nike Ardila menjadi satu-satunya artis yang mendapatkan penghormatan tersebut. Nah, dalam peringatan tersebut, para fans ini juga berziarah ke makam Nike Ardila dan mereka mengadakan acara untuk mengenang Nike dengan memutarkan film-film Nike serta menyanyikan lagu-lagu Nike. Mereka juga napak tilas ke rumah Nike di Bandung. Atas permintaan fansnya juga, tempat tinggal masa kecil dari Nike Ardila di Komplek Arya Graha, Jalan Arya Utama nomor 5, Cipamokolan, Rancasari, Kota Bandung, dijadikan sebagai museum. Di tempat tersebut, ini semua memorabilia tentang Nike Ardila tersimpan hingga hari ini. Desember 2023 lalu, seolah ingin mengobati kerinduan fans pada Nike Ardila, salah satu sahabat Nike Ardila, Melly Goeslaw, merilis karya yang berjudul Bertemu Kembali. Melly juga duet bersama dengan Nike Ardila yang hadir kembali dengan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Dalam video tersebut, Melly Goeslaw bersama dengan timnya menghadirkan kembali sosok Nike Ardila. Tidak hanya wajah, penampilan, suara dalam sosok AI ini dibuat mirip dengan sosok asli Nike Ardila. Itulah tadi sepenggal kisah superstar Nike Ardila. Meskipun hanya berkarir dalam waktu yang singkat, sosok Nike Ardila terus dikenang. Nike telah menunjukkan bahwa keberanian menjadi diri sendiri dan kejujuran dalam berkarya adalah bentuk keabadian yang sesungguhnya. Jika kamu masih menyimpan kenangan tentang Nike Ardila, tuliskan di kolom komentar agar generasi baru tahu bahwa Indonesia pernah punya bintang yang tak tergantikan. Demikian flashback, saya Camar Henda.